Bismillahirrahmanirrahim. 5 cara melatih anak menjadi tahan banting menghadapi hidup. Resiliensi atau ketahanan pada anak penting diajarkan di dunia yang serba tidak pasti. Pentingnya ketahanan pada anak adalah kemampuan mereka untuk bangkit setelah mengalami kesulitan atau tekanan. Ketahanan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan penting seperti mengatasi masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan yang positif yang semuanya krusial untuk kesuksesan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Berikut 5 cara untuk melatih anak memiliki ketahanan. Yang pertama, membangun koneksi yang hangat dan penuh empati dengan anak. Di tengah tantangan hidup, terutama saat situasi tidak menentu, penting bagi kita sebagai orang tua atau pengasuh untuk menjadi tempat yang aman bagi anak. Berikan mereka ruang untuk berbagi pikiran dan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Dengarkan dengan empati dan pikiran terbuka, karena kehadiran Anda yang hangat bisa menjadi penenang bagi hati mereka. Bantu anak mengenali dan menyebutkan emosi yang mereka rasakan. Ajak mereka menjelajahi apa yang mungkin memicu perasaan tersebut. Lalu, hubungkan dengan keterampilan coping yang bisa mereka gunakan. Validasi emosi mereka. Yakinkan bahwa tidak apa-apa merasa takut, marah, sedih, atau bingung. Tanyakan apa yang ingin mereka ketahui. Sampaikan fakta sesuai usia dan tingkat perkembangan mereka. Jika Anda tidak tahu jawabannya, katakan bahwa kalian bisa mencarinya bersama. Ini membantu mereka merasa dihargai dan tidak sendirian. 2. Melatih keterampilan mengelola emosi. Dorong anak untuk mencoba memecahkan masalah, baik yang besar maupun kecil. Anda bisa berbagi bagaimana Anda sendiri mengatasi tantangan dalam hidup. Mungkin mereka bisa menemukan solusi mereka sendiri atau belajar dari Anda. Latih kemampuan menenangkan diri lewat aktivitas sederhana seperti tarik nafas dalam-dalam bersama, peluk hewan peliharaan, sebutkan hal-hal yang mereka syukuri, atau tonton video yang menyenangkan. Aktivitas ini bisa jadi alat untuk meredakan stres. Ajak anak untuk fokus pada saat ini. Ingatkan bahwa masa lalu tak bisa diubah dan masa depan belum tentu terjadi seperti yang kita pikirkan. Inilah esensi dari mindfulness, hadir sepenuhnya di masa kini untuk mengurangi rasa cemas dan pikiran negatif. 3. Menanamkan pola pikir yang sehat dan fleksibel. Bantu anak menerima
bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Ajarkan bahwa kita tetap bisa bergerak meski situasi tidak pasti. Fokuslah pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Berikan contoh nyata bagaimana mereka bisa tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan meski dalam keterbatasan. Apakah itu hobi yang mereka sukai, berbicara dengan teman, atau sekedar istirahat sejenak? Semua itu tetap berharga. Saat mereka merasa lelah atau putus asa, ingatkan bahwa ini adalah masa sulit yang tidak akan berlangsung selamanya. Ceritakan momen-momen sulit di masa lalu yang berhasil mereka lalui. Ini bisa memberi mereka harapan dan kekuatan. 4. Menciptakan makna dan harapan bersama. Kembalilah pada nilai-nilai keluarga yang selama ini menjadi sumber kekuatan. Apakah itu keberanian, saling membantu, atau kebersamaan? Biarkan anak merasa bangga menjadi bagian dari sesuatu yang berarti. Ikut serta dalam kegiatan yang mempererat hubungan keluarga dengan komunitas, budaya, atau agama. Merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar bisa membawa rasa aman dan harapan. Rayakan momen-momen penting meski dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ciptakan ritual baru yang membahagiakan, yang akan terus dikenang anak Anda di kemudian hari. Soroti kekuatan dan perkembangan yang telah mereka tunjukkan selama masa sulit ini. Tunjukkan bahwa mereka tumbuh dan tangguh. 5. Menjadi contoh dalam menghadapi tantangan. Anak-anak belajar dengan mengamati. Ketika Anda menunjukkan cara menghadapi kesulitan dengan keterampilan coping yang sehat, Anda tidak hanya menolong diri sendiri, tetapi juga memberi mereka inspirasi untuk mencoba hal yang sama. Bangun rutinitas yang konsisten di rumah. Struktur dan kebiasaan harian memberikan rasa aman dan normalitas, bahkan di tengah ketidakpastian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda sendiri. Pastikan cukup minum air, makan makanan bergizi, dan tetap aktif. Kesehatan fisik yang terjaga akan menunjang ketahanan mental Anda dan keluarga. Demikianlah 5 cara melatih anak menjadi tahan banting menghadapi hidup. Semoga dapat bermanfaat awal hingga akhir. Amin.